warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast PAI. Perkenalkan, nama saya Najwa Nahdila Tokonsida dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022 yang hari ini akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita membawa topik yang cukup menarik ya. Gak cukup sih, sebenarnya sangat-sangat menarik ya Pak. Yaitu tentang dakwah di kalangan anak muda zaman sekarang yang bertemakan tentang strategi dakwah Islam di era disrupsi bagi mahasiswa. Nah, jadi seperti yang teman-teman di rumah ketahui ya, bahwasanya zaman sekarang ini bukan hanya terjadi perubahan pada cara berpakaian, stylish, teknologi, tetapi juga pada cara berpikir, entah itu secara fixed mindset atau growth mindset. Tanpa berlama-lama ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu dosen agama Islam, pendidikan agama Islam yang dimana beliau tuh sangat spesial sekali ya. Bahkan pengalamannya yang sangat luar biasa dan juga bisa dibilang keren bagi mahasiswa PAI. Apa kabar Pak Fadlur Rahman? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa PAI WAD dan teman-teman semuanya di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Salam kenal, saya Fadlur Rahman, dosen PAI WAD. Silakan yang belum ke PAI WAD silakan bergabung ke PAI WAD, gitu ya. Benar Pak. Baik Pak, hari ini seperti topik yang tadi saya bilang ya Pak, kita akan membahas tentang dakwah nih di kalangan anak muda di zaman sekarang ya Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh menurut Bapak apa sih pengertian dari era disrupsi ini? Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Najwa. Mbak Najwa. Teman-teman mahasiswa dan semuanya yang saya cintai karena Allah, pertama jangan lupa kita merenung bahwa pagi ini masih diberikan kesempatan hidup sama Allah, maka kita perbanyak ibadah gitu ya. Maka dengan mendengarkan podcast ini pun menjadi ibadah sebenarnya, karena memang kita diskusi bukan diskusi yang kosong ya, tapi dengan dasar keilmuan yang sangat kuat. Kedua, tadi pertanyaan dari Mbak Najwa, era disrupsi gitu ya. Kalau era disrupsi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu maknanya dua. Satu, mencegah program yang ada. Yang kedua, menabrak program yang ada. Itu yang agak berat, itu yang menabrak atau mengubah program yang ada. Atau sistem yang sekarang terjadi kemudian dirubah. Makanya di kampus kita tercinta, Universitas Madalang itu pernah ada buku yang ditulis oleh beberapa dosen yang sangat keren di UAD kita. Itu dakwah digital di era milenial gitu ya. Itu di situ tertulis bahwa adanya kematian kepakaran gitu. Jadi karena sekarang merasa semuanya pintar gitu, padahal tidak. Kita butuh belajar dari orang yang memang sudah pengalaman, ilmunya mendalam, dan kita butuh doa mereka, itu yang paling penting gitu ya. Jadi era disrupsi itu adalah era di mana mencegah suatu sistem atau mengubah suatu sistem. Itu agak berat itu. Gitu Mbak Najwa. Karena udah terjadi perubahan gitu ya Pak, pemikiran di kalangan anak muda zaman sekarang. Lalu apa kaitannya dengan dakwah Islam itu bagaimana Pak? Jadi mengenai dakwah Islam itu sendiri, pertama begini, saya membaca dalam kitab tafsir At-Tabari ya, di situ dijelaskan bahwa baina Nuhin wa Adam asyaratu kurunin. Jadi ada masa di mana 10 abad Mbak Najwa. 10 abad itu berarti kira-kira berapa tahun ya? 1000 tahun lah ya. 1000 tahun itu antara Bani Adam Nuh dengan Bani Adam itu 1000 tahun itu iblis nggak bisa menggoda. Ini di dalam kitab Tafsir At-Tabari. Nah di situ ditambahkan penjelasan begini. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Jadi antara 1000 dekade atau 1000 tahun itu semuanya dalam kondisi syariat yang baik, semuanya benar. Nah ini hikmah juga buat kita Mbak Najwa. Iblis aja di waktu rentan 1000 tahun itu aja dia bersabar, tidak menggoda Bani Adam. Tapi ingat, di situ ada proses untuk menyerang Bani Adam. Dan ingat, kesuksesan iblis itu pasca Nabi Nuh alaihissalam, itu sukses sampai sekarang. Sabarnya 1000 tahun tapi pengaruhnya sampai sekarang. Era disrupsi, kemudian keilmuan sudah mulai menurun, keimanan menurun, itu semuanya hikmah dari iblis itu sabar. Tapi ingat, iblis di situ bukan kita ikuti godanya, tapi kita ikuti proses sabarnya dan ingin merubah masa depan yang lebih baik. Iblis saja dalam kondisi mendorong kemaksiatan aja sabar, apalagi kita gitu ya. Seharusnya dalam kondisi kebaikan pun harus lebih sabar lagi gitu. Maka dalam strategi sekarang itu memang semuanya harus sabar,
melihat kondisi sekarang tuh jangan mudah menyalahkan, tapi cari yang terbaik, cari dasar yang kuat, maka kita tidak akan terlena dengan godaan apa yang terjadi sekarang. Iya, gitu intinya ya. harus sabar ya Pak. Harus sabar, Iya. pastinya harus sabar. Iya benar banget Pak. Lalu apa sih Pak kaitannya lalu strategi apa nih yang bagus untuk dakwah Islam di era disrupsi ini? Oke, pertama saya sampaikan dulu ya. Jadi Prof. Carlton tuh pernah mengatakan dari Harvard University. Beliau pernah mengatakan begini, era disrupsi itu bukan berawal dari pendidikan, tapi berawal dari bisnis yang ketika itu butuh inovasi supaya sekarang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan masa depan. Maka bahasa disrupsi itu sekarang digunakan di pendidikan juga. Pendidikan itu sekarang dibutuhkan tapi juga masa depan dibutuhkan kan gitu ya. Benar banget. Maka strategi yang kalau kita sebelum masuk strategi kita ya, bagi mahasiswa kita harus tahu sejarahnya dulu. Islam masuk di Indonesia itu bagaimana sih? Pertama perdagangan Mbak Najwa. Itu dari orang-orang Arab, orang-orang India masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Kedua melalui perkawinan. Jadi Islam masuk di Indonesia itu pertama melalui perkawinan dan juga perdagangan. Maka sekarang pun kita sebagai mahasiswa juga besok nikah niatkan untuk dakwah gitu ya, bukan hanya nikah kesenangan sesaat gitu ya. Kemudian ketiga, tingkatan sosial. Jadi kala itu Mbak Najwa mengislamkan orang di Jawa itu dengan cara mengislamkan raja-rajanya. Jadi kalau rajanya udah Islam maka anak buahnya pasti Islam gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita cari pimpinannya lah ya. Pimpinan sebuah kaum atau sebuah kelompok jadikan Islam, maka pengikutnya pasti ikut gitu ya. Kemudian yang keempat pakai pendidikan. Ini sekarang kita udah banyak ya di TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Yang kelima menggunakan kesenian dan kebudayaan. Ini mungkin Mbak Najwa dan teman-teman yang Jawa mungkin akan lebih paham ketika kenal lagu Tombo Ati gitu ya. Kalau nggak kenal nanti silakan cari ya di internet ya. Atau link bawah ini saya nggak tahu nanti bisa atau nggak. Jadi di situ Tombo Ati itu peringatan buat kita bahwa ya kita harus ingat sholat, ingat orang-orang baik di sekitar kita dan seterusnya gitu. Nah itu umat Islam dakwah Islam ketika masuk di Indonesia. Apakah sekarang bisa menggunakan itu? Bisa Mbak Najwa. Cuman sekarang harus lebih kreatif lagi begitu ya. Kalau saya memberikan isyarat begini Mbak Najwa. Dakwah itu kita berbuat baik sekarang, teman-teman mahasiswa sekarang dengarkan podcast ini pun, kemudian share, like, bahkan ikuti gitu ya, follow, itu juga dakwah. Karena apa? Nanti yang muncul di beranda teman-teman juga hal yang baik. Satu, kedua, ketika share, orang lain pun mendengarkan nasihat kita bersama kayak gini ngobrol, kemudian tergugah menjadi lebih baik, maka teman-teman yang share juga dapat pahala. Jadi manfaatkan teknologi yang ada teknologi ya Pak? yang ada. Bahkan tidak hanya teknologi mungkin Mbak Najwa. Kita senyum pun jadi dakwah. Oh iya benar. Mbak Najwa tadi senyum-senyum ya depan kamera, tapi bukan karena senyum macam-macam ya, karena memang senyum itu ibadah. Tabassumuka fi wajhika sedekah. Tapi di situ juga jadi nilai dakwah. Saya pun mungkin marah juga jadi nilai dakwah. Jadi apapun itu, apa yang kita lakukan bisa menjadi nilai dakwah dan juga bisa ditiru maupun ditolak orang, itu hal yang biasa. Kemudian untuk mulai kita sekarang ya, bagaimana sih strategi kita berdakwah bagi mahasiswa Mbak Najwa dan teman-teman? Satu, tolong luruskan niat kita. Pertama, kita berdakwah untuk konten, untuk jadi konten kreator, untuk ahli di TikTok, di Twitter, di Instagram, di Facebook. Niatkan karena Allah. Satu itu. Benar banget. Mengenai di like, dislike, komen jelek, tidak di share itu urusan nanti. Yang penting kita share kebaikan. Itu saja tugas kita. Nah, bagaimana sih kita kemudian nanti, Pak, nanti kalau semua kita ada yang membenci, bagaimana? Hater biarin. Karena itu malah saya jadi ingat ada salah seorang ulama, mungkin saya lupa namanya, tapi Sufyan Ats-Tsauri insyaallah. Beliau ketika itu dihina Mbak Najwa. Dihina, dicaci maki, dijelek-jelekkan begitu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri tahu dari orang. Ya Syekh, tadi kamu dihina sama ulama ini. Oh gitu, oke. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu mendatangi ulama tadi yang menghina. Kemudian dikasih kurma Mbak Najwa. Ini kurma untuk Anda Syekh. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan pahala lebih kecuali hanya kurma ini. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas cacianmu yang sudah menjelek-jelekkanku dan itu pahala buatku. Saya nggak akan membalas caci makian itu. Tapi saya memberikan kurma ini untuk Anda. Jadi kalau bahasa kita apa ya? Jelek dibalas baik. Kalau apa sih namanya pantunnya tuh? Kata-kata itu apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Jangan begitu, tapi air susu mungkin dibalas dengan air zam-zam gitu ya. Oh iya, Pak. Jadi kejelekan dibalas dengan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Begitu. Pertama niat.
Jangan lupa niat, dan mohon maaf teman-teman, ini juga nasihat buat kita semua. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Hud ayat 15. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Jadi ketika teman-teman niatnya ngonten besok untuk dakwah, tapi bukan untuk kejayaan Islam, hanya untuk, mohon maaf nih, komersialisasi sendiri, maka Allah akan mudahkan itu. Tak sampaikan, Allah mudahkan itu. Tapi ingat, dalam ayat ini surat Hud ayat 15, barang siapa mendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan semuanya tanpa dikurangi sedikit pun secara sempurna. Tapi ingat, kita tidak dirugikan. Ayat 16-nya ini naudzubillah min dzalik. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Naudzubillah. Kita tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Kan maksudnya gini. Saya bukan menakut-nakuti teman untuk membuat konten, tidak, tetapi niatkan dari awal untuk kebaikan. Iya. Itu saja. Jadi kita di sini niat kebaikan, nanti mengenai dapat follower banyak, dapat apa ya, bahasa anak muda sekarang cuan gitu ya. Iya, benar banget, Pak. Cuan banyak itu bonus saja lah. Iya. Tapi yang penting adalah konten kebaikan. Pertama niat yang baik, kedua saling menguatkan. Jadi teman-teman silakan buat konten kreator di TikTok. Kalau saya bahasa saya begini Mbak Najwa. Iya Pak. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Mohon maaf, di TikTok sekarang bertebaran konten-konten yang lebih banyak negatifnya. Iya, benar banget Pak. Saya malah mengajak teman-teman buat konten lebih banyak yang positifnya. Maksud saya gimana? Kejelekan itu biar ketutupi dan kebaikan. Iya. TikTok yang biasa banyak kejelekan, kita berikan konten-konten yang positif. Yang kayak gini nih, nanti mungkin potongan dikit ya. Itu masukkan TikTok, itu jadi konten TikTok tidak melulu negatif, tapi ada yang positif. Iya, positif. Gitu ya. Betul. Kemudian selain itu Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada kita begini. Kita ketika membuat konten itu jangan saling menjatuhkan. Mohon maaf ya, kayak kemarin agak viral tuh senggol begitu ya di TikTok gitu, senggol kampus, masa apa tuh Mbak Najwa? Ospek tapi ya, di lapangan gitu-gitu ya, dihina begitu-gitu. Kemudian ospek kok di apa tuh tenda begitu ya, iya. Kayak nikahan atau kondangan. Nggak usah senggol-senggol begitu. Jadi maksud saya kita viral dalam hal kebaikan sajalah. Hal kebaikan, kemudian memberikan nasihat yang baik, itu sajalah yang lebih penting daripada kita senggol dong begitu. Iya, nggak usah. Kemudian ketika saling menguatkan pun juga kita tidak akan mungkin ketika membuat konten malah menjatuhkan orang. Kedua, pasti malah muncul saling dukung dan saling support gitu ya. Maka ini ada hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan begini, wala tadunanna bi kalimatin kharajat min imrin muslimin syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Maksudnya apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai umat atau Bani Adam ya, jangan pernah menyangka omongan orang yang jelek itu maka itu menjadi hal yang buruk. Jangan. Maksud saya begini, ada kemungkinan jelek yang diucapkan orang, tapi kita harus tajidu laha mahmalan. Kita merenung Mbak Najwa, ada 70 lebih alasan tentang orang itu. Contoh, Mbak Najwa lagi lewat di depan temennya, Mas Hudzaifah atau Mas Isal gitu ya, lewat. Kemudian Mbak Najwa biasanya sama Hudzaifah disapa, silakan monggo Mbak Najwa silakan. Kok ini kok nggak disapa sama Mas Isal gitu ya? Kenapa gitu? Mbak Najwa harus punya tanggung jawab di situ, sab'una udhron, harus memikirkan 70 alasan. Contoh Mbak Najwa, mungkin Mas Isal lagi ada masalah, mungkin Mas Isal belum makan, mungkin Mas Isal tadi nggak lihat saya, mungkin Mas Isal tadi tergesa-gesa, mungkin Mas Isal tadi lagi mikir kucingnya di rumah, mungkin. Jadi jangan kemudian malah, kenapa sih kok nggak nyapa? Ada apa sih dengan Mas Isal? Bukan begitu, tapi mencari hikmah dan alasan sehingga tidak menyalahkan saudara kita. Maka di konten pun juga begitu. Teman-teman di konten silakan buat konten. Kalau mau konten-konten yang sangat inspiratif ya ringan-ringan aja, semua tentang aplikasi atau apa yang memudahkan dan dibutuhkan mahasiswa, dibuat secara aja langsung. Dan disitulah kita punya manfaat. Dan mohon maaf, kita berpikir jauh ya Mbak Najwa ya. Iya benar Pak. Ketika kita meninggal dunia, maka itu menjadi pahala jareh buat kalian. Jadi jangan kemudian berpikir kita buat konten untuk apa sih, nggak ada gunanya. Enggak, tetap ada pahala jareh di situ. Kemudian selanjutnya, ini mungkin ini ya peringatan terkeras buat kita ya. Bedakan antara selebrasi dan kolaborasi Mbak Najwa. Selebrasi itu hanya untuk menunjukkan diri keren gitu ya. Iya. Tapi kalau kolaborasi itu kan
Ya kayak sekarang saya sama Mbak Najwa kolaborasi dosen dan mahasiswa, nanti mungkin dosen dengan mahasiswa yang lain kan gitu ya. Oke. Bedakan dengan selebrasi hanya untuk saya, itu beda. Maka saya di sini juga dukung penuh HMPS PAI UAD untuk membuat konten-konten yang positif. Nah di sini Allah memperingatkan wala tawil hasanatu wala sayyi'ah. Jangan samakan antara yang baik dan yang buruk. Kenapa kok nggak sama? Ya karena memang nggak bisa disamakan. Iya. Satu, antara air putih dengan air kotor nggak mungkin disamakan. Antara yang putih dan hitam nggak mungkin disamakan. Pasti berbeda. Itu dalam surat Fussilat ayat 34. Kemudian ungkapan ulama. Apabila saudaramu melakukan kesalahan atau ketergelinciran, maka carilah uzur untuknya hingga 70 uzur. Maksudnya apa? Ya cari alasan untuk membenarkan bahwa saudaramu itu tetap baik. Maka di dalam konten pun teman-teman, mohon maaf ya, ini prinsip dulu sebelum nanti kita membuat konten ya. Prinsip dulu punya niat yang baik, saling menghargai, tidak saling menyalahkan, dan selalu membuat konten-konten positif. Dan ingat, konten positif itu tidak melulu tentang keilmuan, tapi adab kita bersih-bersih itu jadi konten. Kita ngomong dengan cara yang baik, tidak dengan ucapan-ucapan kata-kata kotor atau keras, itu juga konten Mbak Najwa. Iya, benar. Jadi itu kita niatnya benar dulu. Kalau udah niat benar, cara benar, nanti ke depan pasti akan mudah. Gitu Mbak Najwa. Iya, benar Pak. Baik Pak, tadi udah menjelaskan tentang strategi dakwah di era modern ini ya Pak. Apa sih Pak dampak yang signifikan nih pada saat era disrupsi dakwah Islam Pak? Oke, jadi teman-teman mahasiswa PAI UAD khususnya dan pada umumnya semua mahasiswa di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, kalau dampaknya pasti ada. Coba bayangkan, pernah ada kisah begini Mbak Najwa. Orang itu hanya share satu status, kemudian membuat orang lain itu tersentuh dan berubah. Iya. Jadi mohon maaf, dampak itu bisa baik bisa buruk, tapi bagaimana kita cara mengemasnya. Mohon maaf, kita berbuat baik aja terkadang dianggap buruk, betul ya? Benar banget, Pak. Apalagi berbuat buruk kan gitu ya. Maka alihkan pikiran kita. Lakukan kebaikan meskipun ada dampak buruknya silakan, terserah. Tapi fokusnya kita membuat konten yang positif, maka pasti dampaknya positif. Kalau kedua, di era disrupsi ini memang begini. Kita untuk mahasiswa ya khususnya dan teman-teman semuanya, tolong buat konten itu jangan hanya ngambil dari web-web yang tidak terpercaya. Jadi agak hati-hati juga di situ. Karena nanti satu, teman-teman buat konten nih, Mbak Najwa yang buat konten, materi udah jelas, ternyata setelah dibuat konten viral, ternyata yang kita dapatkan ilmunya tuh nggak jelas dasarnya. Itu kan jadi bermasalah ya. Maksud saya, kita lihat desainnya dulu, kemudian sumbernya jelas dulu, kitab-kitabnya jelas, maka buat konten yang menarik itu makin kita buat tenang gitu ya. Maka dampak itu kita harus berpikir bahwa dampak negatif maupun positif urusan nanti, tetapi kita harus buat konten yang positif dulu. Betul. Khususnya untuk Islam ya. Untuk Islam jangan pernah kita menghina syariat Islam. Betul. Sedikit pun jangan pernah. Apalagi mohon maaf, ini khusus mahasiswi dulu deh buat nasihat kita yang mahasiswi. Kalian tahu tentang syariat poligami? Tahu, saya yakin Mbak Najwa tahu. Tetapi jangan kemudian menghina syariat itu. Satu. Kedua, kalau memang belum bisa melaksanakan, jangan lakukan. Sampaikan aja saya belum bisa melaksanakan. Selesai. Maksud saya, di era-era sekarang ini tugas kita adalah bagaimana kita menata hati, dakwah dengan cara terbaik, dihina apapun biarin. Mungkin ya Mbak Najwa, kita semua gini Mbak Najwa. Oh itu Mbak Najwa buat konten berjilbab, padahal saya pernah lihat Mbak Najwa semua nggak berjilbab. Yeah. Itu urusan nanti. Yang penting di konten kita berusaha terbaik dan menunjukkan terbaik, dan di situ niat kita baik. Selesai. Benar. Mengenai dampak dan tidaknya urusan nanti, terpenting kita buat konten yang baik. Begitu Mbak Najwa. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Mungkin dengan penjelasan yang sudah Bapak utarakan tadi dapat membantu nih, insya Allah dapat membantu anak-anak muda di luar sana untuk bisa mengubah pola pikir bahwa saya ngapain harus gengsi gitu ya Pak. Ngapain harus malu selagi niat kita baik karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak. Jadi bisa menggunakan teknologi atau sosial media secara bermanfaat gitu ya Pak. Betul. Baik Pak, mungkin ada sepatah dua kata Pak. Begini, saya jadi ingat tentang niat dari Mbak Najwa tadi. Okay. Coba sekarang dalam hadisnya kita lihat apa? Innamal a'malu binniyat, dan di situ kaitannya tentang hijrah ya. Hijrah. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fajratu ilallahi wa rasulih, kan gitu ya. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fajratu ila ma hajara ilaih. Kenapa Mbak Najwa kok kita niat itu penting, kenapa? Dan di situ kok ada hadisnya kok kaitannya dengan hijrah, bukan dengan sholat,
zakat, puasa, haji, atau bahkan rukun iman. Tentang iman kepada Allah nggak ada kan? Iya. Itu kan tentang hijrah. Ternyata hijrah ini teman-teman, ini adalah posisi terberat. Kenapa kok posisi terberat? Coba bayangkan, zaman sekarang tanah 1 meter di Mekah dan Madinah itu, dekat Ka'bah khususnya itu 6,14 miliar Mbak, per meter. Jadi kalau kala itu para sahabat kala itu hijrah meninggalkan Mekah dan Madinah, meninggalkan harta benda yang begitu mahalnya, maka itu sangat berat. Maka tadi sandingannya dengan apa? Hijrah yang sangat berat dan penuh pengorbanan. Hati perlu dikorbankan, keilmuan dikorbankan, kemudian keluarga bahkan dikorbankan, kan gitu ya. Yeah. Maka niat itu penting. Kemudian kedua, di dalam buat konten itu betul tadi Mbak Najwa sampaikan. Silakan buat konten sebanyak-banyaknya dengan apapun itu, yang penting niatnya dakwah. Kemudian kedua, maksimalkan teknologi dengan semaksimal mungkin. Yeah. TikTok. Sekarang yang lagi agak viral juga apa tuh yang satunya TikTok, snack video gitu ya, malah Mbak Najwa mah nggak tahu ya, atau lupa mungkin. Kemudian Facebook, Instagram, apapun itu buat. Maksudnya begini, jangan sampai dengan kita merasa saya nggak mau buat konten, saya takut. Ingat tadi, buat konten sebanyak-banyaknya untuk menutupi konten yang kurang pas. Jadi anak-anak ke depan tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tahu mana konten yang bisa dipilih, mana yang tidak. Dan mohon maaf, kita mengisi kebaikan untuk anak-anak generasi besok setelah kita semakin tua, gitu ya Mbak. Iya, benar banget Pak. Gitu. Oke, baik, gitu. Terima kasih banyak Pak untuk hari ini dan waktunya. Baik teman-teman di rumah, sampai sini saja ya, saya Najwa Dato Konsina dan Pak Fadlur Rahman. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.